Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Nur Cahyani, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Semarang. Pada kali ini saya ingin membahas tentang kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua umurnya dibanding korban, seperti menyentuh daerah kelamin, daerah dada di bagian depan secara seksual. Kemudian membuat atau memaksa anak dalam aktivitas seksual, menunjukkan alat kelamin atau hal-hal yang berbau porno kepada anak, kemudian membuat, mendistribusikan, dan menampilkan film dengan adegan tidak senonoh kepada anak, serta membiarkan anak menyaksikan kegiatan seksual yang dilakukan oleh orang lain. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami anak adalah antara lain pemerkosaan, sodomi, pencabulan, serta insest. Gejala perilaku yang ditampilkan oleh korban antara lain malas atau takut pergi ke sekolah, mengalami gangguan tidur seperti mimpi buruk, takut masuk kamar sendiri ataupun takut untuk tidur sendiri, kemudian sikapnya menjadi lebih kekanak-kanakan, mengetahui pengetahuan seksual lebih daripada anak sebayanya, mempraktikkan hubungan seksual dengan mainannya seperti boneka, kemudian takut pulang ke rumah, atau bahkan lari atau pergi dari rumah. Gejala fisik yang sering ditampilkan oleh korban pelecehan seksual pada anak antara lain anak sulit duduk atau berjalan, kemudian nyeri saat buang air kecil, gatal, nyeri, bahkan memar pada area kemaluan, kemudian menderita penyakit menular seksual. Intervensi yang bisa dilakukan antara lain 1. Intervensi individual. Intervensi ini menggunakan metode konseling dengan bekerja sama melalui konselor atau pekerja sosial yang berkompeten di bidangnya. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan yaitu konselor membangun relasi dengan korban. Kemudian konselor mengeksplorasi masalah dan mengeksplorasi solusi bersama-sama dengan korban. Intervensi yang kedua adalah terapi keluarga dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu mengeksplorasi masalah dan solusi secara bersama-sama dengan keluarga korban. Intervensi yang ketiga adalah intervensi kelompok atau terapi kelompok yang juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok rekreasi. Langkah pelaksanaannya adalah dengan mengadakan suatu rekreasi yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama yang bertujuan untuk menyenangkan perasaan korban, membantu melupakan kejadian yang dialami korban, serta mengurangi ketegangan pada korban. Yang kedua adalah kelompok pendidikan, yaitu dengan mengadakan suatu kegiatan yang bersifat pendidikan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan menambah pengetahuan dan keterampilan korban mengenai pendidikan seksual. Yang ketiga adalah kelompok sosial, yaitu dengan membentuk kelompok sosial yang bertujuan untuk mengembangkan atau mengubah sikap dan perilaku anggota kelompok agar dapat diterima kembali secara sosial di masyarakat. Intervensi yang keempat adalah terapi bermain, menggunakan metode bermain bebas serta media-media permainan anak-anak kecil pada umumnya seperti boneka, kemudian ada bentuk bahan yaitu pasir, tanah, krayon, juga bisa menggunakan plastisin. Dengan menggunakan benda-benda ini dan kata-kata yang diungkapkan anak pada waktu bermain, mereka secara tidak sadar mengungkapkan kepada terapis tentang frustasi, perasaan bermusuhan, ketakutan, serta melepaskan tegangan-tegangan yang ada atau dalam emosi dalam situasi yang terkontrol. Bermain boneka bertujuan untuk memahami hubungan dinamik dalam keluarga yang dialami anak atau korban. Bermain bahan-bahan seperti tanah liat, pasir, plastisin itu bertujuan untuk menimbulkan kreasi anak, berguna dalam diagnosis dan juga dalam melepaskan ketegangan-ketegangan yang dialami anak. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.